Oke, selamat datang di Ekonomi Kelas 11. Di sini saya akan membahas tentang materi informasi akuntansi. Gunaan informasi akuntansi itu ada dua. Yang pertama sebagai alat perencanaan pengendalian kegiatan perusahaan dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Yang kedua sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Adapun pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu ada dua, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu ada bagi manajer perusahaan. Informasi akuntansi digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan atau jalannya perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Sedangkan untuk pihak eksternal itu ada investor atau calon investor, karyawan, pemberi pinjaman atau bank, pemasok atau kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Untuk yang pertama kita lihat dari investor atau calon investor. Investor atau calon investor, para investor melakukan penanaman modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan bagian laba. Investor atau calon investor memerlukan informasi akuntansi untuk membantu menentukan apakah harus membeli atau menjual investasi tersebut. Dan selanjutnya ada karyawan. Karyawan dan kelompok yang mewakili mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, informasi akuntansi tersebut juga diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau gaji, manfaat pensiun, dan pembukaan lapangan pekerjaan atau kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya ada pemberi pinjaman atau bank. Maaf, pemberi pinjaman atau bank. Pemberi pinjaman hanya bersedia memberikan kreditnya kepada suatu perusahaan yang dipandang mampu mengembalikan atau mengangsur pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo atau tepat pada waktunya. Selanjutnya ada pemasok atau kreditur lainnya. Pemasok atau kreditur lainnya tertarik dengan informasi akuntansi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Pihak eksternal yang berikutnya adalah pelanggan. Pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka waktu panjang perusahaan. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan informasi akuntansi untuk menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Selanjutnya ada masyarakat. Perusahaan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara, diantaranya perusahaan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dikerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Nah, selanjutnya ada bidang spesialisasi akuntansi. Sesuai dengan pengelompokan para pemakai akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi keuangan atau akuntansi umum atau financial accounting, dan selanjutnya akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Kita lihat untuk yang pertama, akuntansi keuangan atau akuntansi umum atau financial accounting. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang kegiatannya sejak dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan
untuk kepentingan pihak di luar perusahaan seperti investor, kreditur, pemerintah, dan lain sebagainya. Sedangkan akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah akuntansi yang meliputi segala kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan pengembalian keputusan. Terima kasih, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih.